Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu temannya, kita mulai saja ya, karena sudah terlambat 30 menit. Nanti mungkin kalian akan, kalau ada kuliah lagi, jadi berarti tidak terlalu menghambat aktivitas kalian selanjutnya. Nah, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, bahwasanya kita akan membahas mengenai overloading. Nah, sekilas kemarin sudah sempat dibahas ya, sekilas saja. Nah, untuk yang sekarang sama juga yang overloading itu pendefinisiannya berbeda ya dengan apa yang kita sudah justifikasi minggu lalu di overreading. Nanti ini dilanjutkan tugasnya kembali sama seperti yang minggu lalu. Untuk yang akan kalian kumpulkan di hari Kamis, yang overreading. Nah, overloading juga tolong dikerjakan per individu sesuai dengan yang seperti kemarin, cuman nanti cari contoh yang overloading. Nah, metode overloading ini terjadi bila dalam satu kelas memiliki metode dengan nama yang sama. Kalau kemarin, masih ingat nggak kalau overreading itu seperti apa definisi overreading? Silakan langsung buka suara, sebutkan namanya. Ada yang ingat nggak? Kemarin overreading apa? Silakan, ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab overreading? Kita overview dulu minggu lalu. Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Puji, silakan, Nak. Overreading itu Bu, metode yang digunakan oleh subkelasnya, tapi metodenya itu juga dimiliki oleh superkelasnya. Dan di subkelasnya itu biasanya diberi perlakuan yang berbeda. Oke, betul. Ada tambahan yang lain? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Puji bahwasanya dia lebih menjustifikasi untuk kebutuhan inheritance ya, atau penggunaan superkelas dan subkelas. Nah, kira-kira kalau definisi overloading-nya itu merupakan metode yang sama juga, namun memiliki parameter yang berbeda, artinya dia juga berdekatan dengan apa? Inheritance atau polymorphism? Polymorphism, Bu. Oke, kenapa Yusril? Karena setahu saya yang kemarin dipelajari kalau polymorphism itu kita dapat menggunakan sebuah metode, tapi perilakunya yang berbeda, Bu. Ya, kalau dalam apa, Nak? Dalam satu kelas atau lebih atau gimana? Lebih, Bu. Oke. Kalau dalam satu kelas ada apa namanya? Ada dua metode dengan nama yang sama. Nah, itu termasuk overloading kan, G? Itu termasuk polymorphism juga ya, Yusril? Tidak kayaknya, Bu. Tidak. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau melengkapi? Jadi definisinya metode overloading itu terjadi bila dalam satu kelas memiliki metode dengan nama yang sama, namun memiliki parameter yang berbeda. Nanti kita nilai ya, apakah dia termasuk polymorphism atau enggak. Kemudian, jadi tujuan utama metode overloading adalah untuk memudahkan pembacaan program dengan cepat. Sama ya, overreading juga kemarin Bu Ratih nyampaikan bahwa sistem komputer dalam membaca code itu juga harus kita bantu untuk mempercepat akses dari compiling yang dia lakukan. Maka dari itu kita membutuhkan teknik-teknik atau cara-cara coding yang salah duanya antara lain yaitu overreading dan overloading. Salah satu kegunaannya untuk pembacaan kode program dengan cara cepat dan memudahkan juga meringankan sistem kerja komputer atau sistem kerja compiling yang akan dilakukan oleh sebuah bahasa pemrograman. Nah, di sini bahwasanya metode overloading itu dengan dua cara, dengan mengganti jumlah argumennya. Jadi yang dimaksud
pemenuhan parameter itu ada 2 teknik, yaitu dengan mengganti jumlah argumen dengan mengganti tipe data. Nah, di slide berikutnya ini itu ada 2 contoh. Nah, contoh yang pertama method overloading dengan jumlah parameter yang berbeda dan method of tipe overload method overloading dengan tipe. Nah, ada yang jumlah dan ada yang tipe. Nah, kalau yang jumlah, coba kalian lihat di sini. Dengan public class perkalian, ada metode apa itu di dalamnya? Nama metodenya di kelas yang sebelah kiri berarti ini, sebelah kiri layar, metodenya namanya apa, Rek? Perkalian. Perkalian. Kalian Nah, kalau jumlah parameter itu yang mana, Nak? Metode yang pertama jumlah parameternya? 2. 2. Kalau yang kedua jumlah parameternya? 3. Nah, betul. Nah, pada saat overloading ini dilakukan di dalam public class perkalian, maka metode yang ada di perkalian pertama dan perkalian kedua itu melakukan fungsi yang berbeda. Akan tetapi biasanya metode tersebut memiliki tujuan yang sama. Sehingga justifikasi yang dilakukan itu akan memudahkan compiling untuk melakukan eksekusi kepada parameter yang dimasukkan di dalam metode. Maksudnya tugas dan fungsi yang sama seperti apa, Bu Rati? Jikalau di dalam contoh ini, fungsinya sama-sama melakukan perkalian. Kebetulan namanya perkalian. Ya kan? Nah, kalau kalian nanti membuat suatu kode program, jikalau kalian itu membuat satu kode program, sekali lagi, itu kalian memiliki atau ingin melakukan sebuah fungsi yang sama, akan tetapi dengan jumlah parameter yang berbeda, maka kalian bisa menggunakan sistem atau metode overloading. Demikian pula pada saat kita di sebelah kanan ini contohnya, jika sebuah kelas yang kita miliki, dia akan melakukan 2 fungsi yang berbeda dengan perlakuan tipe parameter yang, melakukan 2 fungsi yang sama, melakukan satu fungsi yang sama, akan tetapi tipe parameternya itu berbeda, maka kita bisa juga menggunakan metode overlapping. Di mana metode overloading-nya itu juga bisa memenuhi unsur dengan perbedaan tipe parameter. Sama seperti yang di sebelah kiri, parameter perkalian yang ada di sebelah kanan itu memiliki fungsi atau behavior perkalian di dalam kelas perkalianku, yaitu dengan perbedaan tipe parameter. Perkalian yang pertama atau metode yang pertama kali dengan nama perkalian itu menggunakan integer. Dan kemudian yang di bawahnya menggunakan apa? Double. double. Ya. Maka parameternya kita bisa pastikan berbeda. Ini kalau contoh yang ringan. Bu, bagaimana kalau contoh yang lain dalam kode program? Misalkan kalian membuat sistem informasi penjualan, ya. Sistem informasi penjualan kadangkala saya langsung contohkan ekstrim nih. Kalian menghitung jumlah total pembelian seorang customer, taruhlah misalkan customer Indomart atau Alfamart atau Polycimart gitu ya. Kita contohkan pembelian itu. Nah, seorang customer ini dia mendapatkan diskon pada promosi, pada produk promosi. Itu kan sering kita temui ya. Pada satu fungsi yang sama, selain dia mendapat potongan di proporsi promosi tadi, ternyata dia juga member. Ya. Jadi, metode potongan itu untuk peruntukannya yang pertama, metode untuk potongan yang barang promosi, dan yang kedua adalah untuk yang Yang dia member. Ya, betul. Sehingga
perlakuan hal yang sama itu juga kita bisa ilustrasikan perlakuan untuk overloading. Contoh lagi, sistem penjualan online. Misalkan kalian menggunakan marketplace gitu ya. Dalam satu fungsi yang sama biasanya kalian tuh dapat apa, Rek? Contohnya, bonus ongkos kirim gitu ya. Terus kemudian potongan apa lagi kira-kira biasanya? Promo Bu, produk. Apalagi biasanya? Voucher ya. Dapat cashback, Bu. Dapat Cashback, Bu. Oke, jadi potongannya dapat cashback. Maka dalam satu fungsi menghitung jumlah total pembelian, ada satu perlakuan yang sama ya. Tapi perbedaannya di jumlah atau tipe dari eksekusi di behavior tersebut. Secara ilustrasi seperti itu. Oke, contoh yang kedua lagi. Misalkan kalian coba checklist sebuah perlakuan behavior system, itu misalkan di, ini kalau tiap kalian ngisi KHS ya, nah kalian kan diminta di semester lalu, kalian diminta mengisi kuesioner, ya enggak? Minta ngisi kuesioner. Nah, perlakuannya dalam behind-nya itu, perlakuan pada saat kalian klik salah satu jawaban dari pertanyaannya, akan melakukan metode yang sama juga di jawaban berikutnya. Maka bisa jadi kalau kita ilustrasikan itu, dalam pemilihan jawaban itu, kita justifikasi dalam behavior yang sama. Jadi banyak sekali contoh-contoh sebuah metode di dalam suatu kelas itu menggunakan tipe-tipe overloading. Tadi ya, peruntukannya jikalau dia memiliki fungsi behavior yang sama. Berarti kalau seandainya fungsi behaviornya berbeda, tapi dia memiliki jumlah parameter yang sama dan tipe parameter yang berbeda, apakah dia disebut overloading? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau kita melihat dari definisi ini. Ada yang bisa jawab? Saya ulangi ya pertanyaannya. Jikalau kita memiliki dua metode yang jumlah parameternya berbeda atau tipe parameter berbeda, yang kemudian metode tersebut ada di dalam satu kelas, apakah itu juga disebut overloading? Mana? Halo? Kan tadi kalau metodenya sama, tapi jumlah parameternya berbeda dan tipe parameternya berbeda, kita sebut overloading. Ya kan? Tapi fungsi dari metodenya sama. Nah, pertanyaannya kalau fungsi metodenya berbeda, sekalipun dia memiliki perbedaan jumlah parameter dan tipe parameter yang berbeda, disebut overloading juga enggak? Halo, Iya, Ibnu ya? Kenapa Le? Iya, Le? karena lihat di PPT, Bu, Hah? Di PPT-nya siapa? yang di JTI itu, Bu. Di JTI. Saya ulangi ya, kalau di dalam satu kelas ada metode dan memiliki jumlah parameter yang berbeda dan tipe parameter yang berbeda, apakah disebut overloading? Mungkin ada jawaban teman-teman yang lain? Gimana? Bagaimana? Jikalau kita memiliki satu kelas, tapi ada dua metode yang memiliki fungsi yang berbeda, jumlah parameter yang berbeda, dan tipe parameter yang berbeda, apakah disebut overloading? Bukan. Tidak, Bu. Iya, Tidak, Bu. Tidak. Kenapa? Karena Metodenya harusnya Coba beda. sama, satu-satu. fungsinya berbeda. Oke, karena fungsinya berbeda. Kalau fungsi berbeda artinya ya metode seperti biasanya gitu ya. Jadi kunci utamanya metode tersebut harus memiliki fungsi behavior yang sama. Tapi dia harus memiliki syarat minimal jumlah parameternya berbeda atau tipe parameternya berbeda.
Beda. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita coba contoh ke real case lagi. Tadi Bu Rati sudah contohkan kalau kita mau membuat aplikasi untuk apa tadi sistem informasi penjualan, ya. Kalau misalkan kalian ada nggak yang bisa mencontohkan lagi contoh yang lain? Contohnya overloading. Yuk, 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Bisa mencontohkan? Ini codingannya terserah Bu programnya. Boleh, terserah. Disebutkan aja. Misalkan gini, Vera ya, kelasnya apa, kemudian metodenya, contohnya metode yang sama, metode apa dan metode apa, kemudian dia berbedanya di mana gitu, Vera. Gimana? Coba, Vera. Ya, coba Rera, enggak apa-apa. Tadi yang perempuan sudah diwakili Rera. Silakan angkat tangan yang laki-laki. Nanti setelah Rera baru yang laki-laki menjawab. Coba Rera. Saya kemarin udah itu Bu, kayak Hmm. coba ngerjain Mm-mm. gitu Bu. Coba. Ini Mau share screen atau Boleh. Alhamdulillah kalau bisa share screen. belum bisa Bu hostnya? Oh iya, sorry. Oke, silakan. Oke. Ya, coba sambil dijelaskan. Kan ini kita buat kelas rata-rata nilai ya Bu. Ya. Nah, di situ ada beberapa tipe data in dan double. Dan 3 method average yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dilihat kan Bu? Nah, bisa lihat Fungsinya pada method sama, average. Iya, sama Bu. Fungsinya sama untuk rata-rata, ya. Iya. Oke. Terus udah sih Bu, masih gitu aja. Iya, dijawab apa dijelaskan biar teman-temannya paham yang kamu contohkan. Aduh. Gak apa-apa, kelasnya 1 ya. Ada 2 Iya. metode di dalamnya average. Nah, average itu kan untuk menghitung rata-rata. Maka Iya. behavior-nya dengan 2 metode yang seolah berbeda tapi memiliki fungsi yang sama. Nah, kalau dengan contohnya Rera ini itu berarti beda parameter atau beda tipe parameter, jumlah parameter. Beda Ada jumlah. yang beda parameter. jumlah, ya. Kalau yang average 1 dan 2 gitu, itu masih berbeda parameter dan berbeda jumlah ya. Tapi Iya. pada saat kita lihat di poin ketiga, pada saat kita melihat average yang ketiga, maka itu berbeda apa? Jumlah. Jumlah. Betul, oke. Bagus, Rera. Ada yang lagi mencontohkan? Makasih Bu. Sama-sama. Ya, tadi yang resen Bahrul. Silakan Bahrul. Oke Bu, hai Bu. Ya, silakan. Mau sharing juga Bahrul? Terdengar suara saya terdengar nggak Bu? Terkena, jelas. Silakan. Contohnya metode overload itu di satu kelas lingkaran misalkan Bu. Ya. Metodenya itu menghitung luas Ya. kelas lingkaran. Terus yang berbeda itu parameternya Bu. Sama parameter sama tipe datanya berbeda Bu, sama-sama berbeda Bu. Oke. Yang pertama tipe Kamu mau data. Ya. Gimana? Yang pertama tipe datanya 4. Terus Ya. parameternya pakai jari Bu, pakai R. Oke.
Yang kedua, Nama tipe datanya pakai variabelnya R ya. parameternya pakai diameter, Bu. Oke, yang Ya, satunya nama parameternya diameter, yang satunya nama variabel atau ya, parameternya menggunakan R, sama-sama untuk menghitung luas lingkaran. ya. Nah, dari contoh Bahrul ini kita Lingkaran. temukan baru ya. Jadi Bahrul mencontohkan berbeda nama parameternya, ya Bahrul ya. Jadi kan kalau Bu Rate mencontohkan yang berbeda jumlah parameter dan tipe data parameter ya, Bahrul ya. Nah, ini juga bisa kalau berbeda nama atau berbeda deklarasi dari parameternya. Itu juga bisa. Oke, terima kasih ya Bahrul. Ya, Tadi Bu, kan sama-sama. kayaknya angkat tangan juga, enggak apa-apa kalau mau mencoba. Oke, Bu. Ya, Saya silakan. Khairul ya? Oke. Boleh Ya. share screen, Bu? Boleh, Nak, silakan. Oke, coba dijelaskan, Khairul. Oke, Bu. Saya di sini membuat kelas mobil yang terdiri dari atribut set property sama ada behavior maju, mundur, sama berhenti, Bu. Oke. Di sini ada set property ini ada merek, tetapi set property-nya digunakan lagi untuk warna dan juga tipe. Apakah benar, Bu? Coba temannya sekarang gantian. Ada yang mau mengomentari pekerjaan Bahrul? Bener nggak kira-kira? Halo, yang lain? Gimana? Boleh nggak kalau mencontohkan seperti yang disampaikan oleh Bahrul? Nah, ini ada apa namanya? Tipe data yang berbeda ini string. Tadi saya dan dua teman yang lain mencontohkannya masih double dan integer. Kira-kira kalau misalkan dengan tipe data string, seperti ini, bagaimana teman-teman yang lain? Ya, itu kayaknya bisa, Bu. Tapi nanti Bisa. apa enggak amburadul? Kena Datanya. amburadul gimana, Le? Misalkan saya bisa ngisi warna pertama, merek kedua, tipe ketiga. Oke. Fikri ya? Oke. Bahrul? Khairul mau jawab? Enggak, ini tanya juga, Bu, bukan jawabannya. Ya, nggak apa-apa. Kan tanyanya juga ke Bahrul juga nggak apa-apa. Kan kita sharing ini. Ya, silakan Khairul. Oke, Bu, saya setnya ada di ini, Bu. Di bawah. Ya. Jadi ada method main-nya. Di sini menjelaskan bahwa propertinya untuk mereknya diisi sendiri-sendiri gitu, Bu. Ya, mungkin baiknya karena memang tipe contohnya berbeda dengan saya dan dua temannya, Khairul jelaskan secara kompleks sekaligus nanti di-compiling. Sehingga pertanyaan dari siapa tadi? Fikri ya? Siapa Fikri ya tadi ya? Bisa terjawab. Coba dijelaskan dari awal, kemudian pada saat print-nya itu apa yang akan jadi fungsi, kemudian nanti tampilannya seperti apa sekalian ditunjukkan. Gak apa-apa, ini jadi main kombinasi. Biar tahu output-nya yang akan diprintkan itu. Silakan. Oke, Bu. Saya coba run. Untuk ketika yang di running akan muncul seperti ini karena mobil nanti akan yang ditampilkan adalah print atribut. Yang ini sudah saya deklarasikan di method mainnya. Untuk metode atribut kita buatkan untuk menampilkan atau mencetak apa namanya ini dari mobil mereknya ini ditambahkan adalah merek
merek ini diambil dari variabel yang sudah dideklarasikan di kelas mobil. Nah, untuk untuk menambahkan data di variabel merek ini, kita perlu membuat metode. Yang pertama ini adalah metode set property. Jadi kita buatkan string mereknya. Nanti yang ada di sini masuk ke variabel merek yang sudah ada di kelas mobil. Jadi kita panggilnya dari sini. Untuk lebih mudahnya, karena ini sudah dideklarasikan sesuai dengan metode yang ada di set property, merek, warna, dan juga tipe, maka ditampilkannya dari set property Toyota Avanza. Jadi ketika memanggil metode print attribute, maka mobil mereknya yang ditampilkan atau yang di print adalah Toyota Avanza, sedangkan yang di bawahnya Honda Jazz. Seperti itu. Terus untuk yang warna ada putih dan hitam. Untuk tipenya menggunakan minibus. Dan juga ini ada behavior ada maju, mundur, dan juga berhenti. Yang pertama, set maju ini sudah dideklarasikan di metode atau behavior-nya. Jadi ketika di set memanggil metode set maju, maka yang ditampilkan adalah mobil ini akan maju, majulah mobilku, seperti itu. Dan juga ketika di set memanggil behavior berhenti, maka akan tampil berhenti mobilku, seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Nah, ini yang mungkin yang ditanyakan Fikri tadi kaitannya numpuk di porsi printlen di bawah itu, Le. Kamu tunjukkan. Yang di bawah sendiri. Yang ini, Bu. Ya, jadi print atributnya itu outputnya kamu tunjukkan di konsol output di konsol bawah. Nah, itu ditunjukkan yang pada saat melakukan printlen dari print atribut itu, kenapa outputnya Toyota Avanza kan tadi sudah dijelaskan ya Fikri ya, berkaitan dengan yang sudah pendeklarasian dengan pada saat yang ditampilan di atas. Oke. Nah, kenapa makanya pada saat dilakukan compiling yang ditampilkan itu mobil merek Toyota Avanza itu dari, nah ini sudah ditunjukkan nih sama Khairul, dari pengambilan mobil Toyota sama dengan new mobil Toyota kemudian dideklarasikan. Yang pertama mendeklarasikan untuk merek, warna, dan tipe, kemudian mencetak dari set justifikasi atribut untuk yang kamu namanya apa tadi pergerakan mobil metodenya yang di atasnya ini ya, berarti lupa nama ininya, set maju itu set maju. Nah, dari set maju, set maju dan set berhenti. Nah, ada satu lagi ya kayaknya, Le. Set maju, set berhenti, dan mundur, Bu. Oh, mundur. Nah, kebetulan yang dicontohkan cuma 2 ya, set berhenti dan set maju. Oke, Bu. Oke. Coba mungkin bisa dicontohkan juga, Le, buat satu lagi untuk mengambil yang set mundur. Nah, misalkan mobil Honda aja enggak apa-apa. Kamu tadi deklarasikan berapa mobil? 2 masih ya? Ada 2, Bu. Ada 2. Nah, mobil Honda atau Toyota enggak apa-apa. Atau terserah, Khairul mau mendeklarasikan apa? Mobil merek lain. Oh, Yamaha, oke. Nah, kemudian set propertinya dideklarasikan. Yamaha katanya. Oh iya.
Masih belum move on dari Toyota kan? Nggih, Bu. Yamaha. Kemudian kita set metodenya yang properti. Nah, itu keluar kan polymorphism. Ya. Kemudian kita isikan. Kemudian warna. Nggak usah grogi, Rul. Ya, Bu. Oke. Yamaha. Nggak tahu aku. Ya. Jadi sambil menjelaskan ke Fikri ya, pada saat kita sudah menggunakan metode polymorphism tadi, pertanyaan yang bagus dari Fikri tadi terjawab. Tergantung dari pendeklarasian kita. Sehingga nanti output yang dihasilkan biar tidak numpuk. Tuh. Dari sini Fikri jelas ya yang disampaikan Hairul dan Burate. Oh ya, Bu. Mulai ada. Oke. Jadi kalau yang ditakutkan Fikri, kalau misalkan itu hanya membedakan satu leveling, pertama apa namanya, merek mobilnya, kemudian warna, kemudian jenis mobilnya, nanti pada saat deklarasi outputnya apa tidak numpuk, begitu ya Fikri ya? Iya, Bu. Nah, tergantung pada saat kita deklarasikan di code kita selanjutnya, kita ingin dia outputnya seperti apa. Maka seperti yang tadi dijelaskan oleh Khairul, kita gunakan set point untuk pendeklarasian tiap metode yang sudah kita deklarasikan di awal. Pertama, Khairul sudah mendeklarasikan metode set property, di mana isiannya dia overloadingkan. Set property itu bisa untuk merek saja, untuk merek dan warna ya, Le ya, Hairul ya tadi ya. Merek. Kemudian ada untuk yang merek, jenis, merek, warna dan jenis ya. Ya, Bu. Nah, kebetulan yang dipanggil tiga-tiganya sama Hairul untuk set properti yang ketiga ya, Rul ya. Nah, ini dicontohkan sama Hairul. Coba Bisa jadi nanti lanjut. nyetaknya begitu. Atau yang Toyota kamu panggil satu, Le. Panggil set properti pertama. Kan tadi cuma merek tok ya. Oh, nggih. Oke, biar Fikri dan teman-teman yang lain saya yakin ini banyak pertanyaan. Nah, Berarti ini nggih, Bu. oke. Nah, di running enggak apa-apa. Nah, yang kedua memanggil set property yang ketiga, yang ketiga memanggil set property yang kedua. Nggih, Bu. Oke, coba dijalankan. Konsol yang ini outputnya ditarik ke atas, nak, biar kelihatan temannya. Oh, nggih, Bu. Oke, agak lebar. Nah, jadi ada 3 pendeklarasian yang berbeda. Yang pertama, hanya satu merek. Nah, tunjukkan, Le, di code-mu yang kamu deklarasikan yang awal. Nah, agak turunkan dikit. Oke, yang atas, nak. Yang pendeklarasian overloading yang pertama. Nah, ini. Jadi pada saat dia hanya mendeklarasikan set property merek saja, itu dicontoh yang Toyota Avanza. Itu ya, Rul ya. Nggih, Bu. Kemudian yang kedua, pada saat merek dan warna, itu dideklarasikan di ketiga, yaitu Yamaha. Ya, Yamaha dengan warna pink. Kemudian deklarasi yang yang ketiga dengan merek, warna, dan tipe dideklarasikan di konsol output dari running compiler-nya yang kedua. Begitu Fikri. Jadi nanti kalau kita menggunakan metode overloading tergantung memang nanti kita akan yang kita akan eksekusi kemananya. Bahrul mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Bahrul kayaknya buka voice. Ini ada yang mau disampaikan? Hairul mau ada yang ditambahkan, Le? Mungkin cukup, Bu. Oke, berarti nanti tugasnya untuk Hairul, Rera, dan Bahrul, nah, tinggal ngumpulkan ini. Ya. Jadi tinggal mengumpulkan nanti justifikasinya silahkan dikumpulkan. Tadi yang sudah dibantu oleh temannya, tidak apa-apa dikumpulkan di situ. Tugas overloadingnya.
Oke. Nah, berarti senang ini kalau Tugasnya murid. ini dikumpulkan di Google Drive yang Iya, tadi, Bu. ya, yang overreading, nak. Oh, Iya. oke. Makasih, Bu. Ya, sambil Bu Ratih menginformasikan, Khairul bisa stop sini, nak. Sambil Bu Ratih menginformasikan, nanti pada saat di UAS, pertanyaannya tidak akan jauh dari contoh-contoh perlakuan metode overloading, overreading. Juga dengan materi-materi yang kemarin saya bahas. Oke. Minggu depan kita ada pembahasan yang berbeda lagi. Kalau apa yang sudah saya sempat tuangkan, nah, minggu depan kita akan membahas exception handling. Ada yang tahu nggak apa itu? Penanganan error. Jadi sekilas saja yang minggu depan akan kita bahas exception handling itu contohnya kalau di aplikasi itu notifikasi, warning. Ya, biasanya kan kalau kalian tuh di Word itu kan mau nyimpen ditanyain dulu. Gitu ya, atau mau close ditanyain dulu. Atau kalau buat ngisi aplikasi apa-apa gitu biasanya kan kalian juga ditanyain apakah Anda yakin gitu ya. Itu salah satu contoh error handling. Nah, di pemrograman berorientasi objek atau sistem aplikasi berorientasi objek itu juga ada yang sama error handling notification. Jadi nanti ada di dalam sebuah code kita juga bisa melakukan error handling. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya lagi. Oh ya kan Fikri? Untuk deadline-nya itu kapan? Deadline tugas. Kalau deadline tugas overloading sampai hari Selasa minggu depan. Kalau overreading sampai Kamis besok ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama Fikri. Yang lain? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu kuliah ini. Terima kasih. Semoga tetap sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.